Dulu itu sebenarnya saya tuh pengennya dikenal sebagai pebisnis, Kak. Oh. Mau jualan ini, jualan tapi Sebulan rata-rata biasanya berapa sih? Berapa? Dapat konten gitu. Yang tadi katanya kan kalau nggak ada yang bayar nggak konten gitu. ya betul. Ya bisa. Talk slow. Kita talk tapi slow. Mudah, berani beda. Ketemu lagi di Talk Slow. Kita talk tapi slow edisi muda berani beda. Pak Mandika sekarang juga benar-benar di tempat yang beda banget, sahabat Pilar. Sekarang Pak Mandika lagi ada di Superdog X Kopi Kono Cirebon. Hot dog, burger and coffee, your comfort food. Jadi kalau misalnya mau datang ke sini boleh. Alamatnya ada di Jalan Flamboyan nomor 28 Tuparef Cirebon ya. Karena suasananya udah beda banget. Di edisi perdana udah ada Bahar Bansol. Edisi kedua udah ada skateboarder muda. Dan sekarang sudah ada wanita cantik yang luar biasa. Yang nanti kayaknya udah nongol di teaser segala macam ya. Ada Kak Tifal Islami. Hai, halo. Tuh, kan selalu Halo, seceria Kak. itu kayaknya ya. Ya, harus, Kak. Harus, Iya. harus ya. Harus, betul. Tapi keceriaannya itu natural atau selalu on cam? Alhamdulillah sih, Kak. Natural. Oh, ya. natural. Seriusan banget. Jadi pas pertama datang ke sini, Kak Tifal tuh buka pintu dan langsung menyapa dengan sangat lantang. Hai. Emang kayak gitu aslinya atau kayak gimana? Iya, emang udah kebiasaan sih, Kak, dari dulu memang. Kayaknya dulu saya pernah dikasih tahu sama orang kalau senyum itu, kalau ikhlas itu lebih dari 3 detik nggak hilang. Oh. Jadi kalau senyum ikhlas tuh dilihat, Kak, senyum. Jadi jangan langsung berubah. Oh iya. Itu di situ lihat, bisa dilihat. Kalau gue berarti cenderung banyak gak ikhlas ya. Karena perubahannya cepet ya, Kak. Iya banget. Lebih ke ngakak gue kalau gue. Bukan senyum ya. Ini kalau misalnya ngelihat dari profilnya, gue juga udah dapat CV-nya gitu ya. Ini tertulis cantik muda. Tapi banyak banget pengalamannya, sahabat Pilar. Mulai dari 2013, 2018. Tapi kalau ngomongin perjalanan karirnya sendiri, Kak Tifal tuh sebagai Tifal Islami yang dikenal banyak orang sekarang, itu sebenarnya dimulainya dari kapan sih, Kak? Kalau untuk karir di dunia konten kreator sendiri, Kak, Iya. Dari 2020, Kak. 2020? Jadi dulu itu pas Covid ya, zaman Covid dulu. Saya menikah 2020 dan kebetulan tidak boleh bekerja lagi. Tidak diizinkan untuk bekerja full time gitu. Oke. Jadi akhirnya di rumah aja. Terus Covid pula, mau ngapain. Dan dulu ada tuh salah satu marketplace di Indonesia itu dia bikin affiliate. Affiliate gitu. Jadi jangan-jangan di baju marketplace gitu ya. Bukan. Soalnya warnanya mirip banget. Enggak sih, Kak. Nah, dari situ affiliate akhirnya saya tuh bikin video, Kak. Dari situ dilihat dari barang-barang di rumah. Saya nggak beli, Kak, barangnya. Saya shoot barang di rumah yang kira-kira di marketplace ini ada gitu. Akhirnya dibikin video semenarik mungkin. Ya udahlah. Dari situ kita konsisten untuk bikin video. Sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Dari 2020. Oke, tapi kan backgroundnya sendiri sebenarnya juga udah ketemu sama banyak orang tuh. Iya, betul. Bahkan sempat ikutan juga Jakarara. Iya, ya, betul, itu berarti kan emang kayaknya dari awal, dari dulunya emang udah suka banget gitu. Iya, betul. Kalau dulu kan bukan konten ya, Kak. Dulu tuh apa ya, kita sebutnya aktif di sosial media aja. Dulu mah ada sebutannya selebgram lah, influencer dan segala macam. Nah, awalnya memang dari Jakarara. Di Jakarara ini dulu saya udah terjun di dunia entertain ya. Istilahnya entertain ini 2017 awalnya. Tuh kan. 2017 ini udah ketemu nih sama, dulu bergelutnya ketemunya seringnya sama MUA, sama videografer, fotografer gitu kan. Nah, akhirnya setelah Jakarara 2017 itu kan memang ada pergantian, setiap tahun kan ada pergantian tuh, Kak. Masa-masa saya aktifnya itu di 2017, 2018. 2018 itu sudah nggak aktif lagi, sudah fokus menjadi budak korporat. Oh, jadi budak korporat. Berapa tahun tuh berarti? Budak korporat itu 2018 sampai 2020 berarti. Dua tahun. Dua tahunan. Cuma 2 tahun. Sebelum akhirnya ketemu sama orang yang sekarang menjadi suami. Betul. Dan menikah. Dan itu kan ada keputusan berat tuh. Nggak boleh kerja. Iya. Itu termasuk keputusan berat yang harus diambil, atau emang udah tahu kalau saya akan menikahi laki-laki ini, beliau akan sangat
percaya sama saya, bisa menafkahi saya, dan nggak apa-apa lah nggak kerja. Atau ada pertarungan batin, kayaknya gue harus tetap kerja, gue nggak bisa nih jadi ibu rumah tangga biasa di rumah aja. Gitu. Iya, gitu sih Kak. Memang kan sebelum menikah saya juga ngobrol dulu, pasti ada ngobrol ya. Ngobrol, memang tidak boleh kerja full time, tapi dia tidak membatasi saya untuk beraktivitas gitu. Saya boleh beraktivitas asal waktunya bisa diatur gitu. Makanya sekarang saya jalanin kan waktunya fleksibel tuh Kak. Masih bisa ke sana ke sini tapi dengan tidak menggeser posisi saya sebagai istri dan ibu saat ini. Gitu. Jadi sebagai istri, sebagai ibu, sebagai influencer itu aktivitas yang padat banget cuy. Ini kita syuting aja pagi-pagi jam 10. Itu membagi waktunya gimana sih, susah gak sih? Iya, karena memang Kak, sekarang ini Tifal itu selain aktif di konten, Tifal kan ngajar juga. Tuh kan, sumpah. Basicnya kan perhotelan Kak, sayang banget kalau misalnya ijazah perhotelan saya nganggur. Sayang kalau nganggur, akhirnya ada tawaran untuk jadi instruktur, ngajar di salah satu sekolah perhotelan. Dan ngajar itu cuma seminggu 3 kali sih, Senin, Kamis, Jumat. Terus sekali ngajar cuma 2 jam. Jadi waktunya tuh masih fleksibel banget lah. Jadi mungkin kalau saya ambil job itu pasti di luar dari waktu saya mengajar. Tapi itu energinya dapetnya dari mana? Energinya? Kalau orang kan ada capeknya, orang tuh punya anak di rumah masih kecil katanya tadi cerita. Ya itu kan pasti luar biasa banget kan. Itu jam tidurnya, energinya itu dapatnya dari mana, itu kayak gimana? Kayaknya emang dasar saya super ekstrovert Kak. Jadi kayaknya nggak ada capeknya gitu ya. Saya soalnya setiap ketemu orang baru, ngobrol sama orang baru itu tuh kayak dapat energi dari mereka gitu Kak, dengan ngobrol-ngobrol, dengan sharing dan segala macam. Saya tuh seneng, pada dasarnya emang seneng ketemu orang baru. Seneng ngobrol gitu. Jadi pekerjaan yang saya jalani sekarang kan banyak ketemu orang baru, nyaman aja gitu, nggak ada beban, nggak ada apa segala macam, jadi memang let it flow aja. Iya. Jadi si progresnya udah mulai kerasa sekarang. Udah mulai kerasa. Dan apa yang dilakukan saat ini bener-bener udah bisa berdampak lah ya. Siapa yang saat ini nggak kenal sama Tifal gitu. Jadi buat sahabat Pilar juga kalau misalnya di timelinenya tiba-tiba ada wanita cantik yang lagi mempromosikan produk. Gue soalnya kemarin sempat lihat juga. Oh ini akhirnya ketemu buat wawancara juga. Gitu. Akhirnya nongol di beranda gitu ya Kak. Akhirnya nongol di beranda. Rasanya jadi terkenal itu setelah proses kurang lebih 4 tahun itu gimana sih Kak? Happy sih, Kak. Atau malah Happy, jadi beban? Kak. Soalnya tadi kan ada juga orang yang bilang katanya kalau udah jadi public figure gitu kan, ada orang yang malah jadi beban gitu karena yang ngerasa diawasin aja gitu sama orang-orang gitu. Kalau Tifal happy Kak, happy banget karena memang dari awal dari dulu tuh bahkan bisa disebut Tifal tuh orangnya terlalu santai, terlalu slow. Kalau menjalani sesuatu ya udah let it go aja. Kalau misalnya emang kamu sukses ya sukses gitu. Tapi kalau misalnya itu jadi nggak ada target yang kudu di-achieve gitu setiap ini. Nggak ada ambisi gitu Kak. Iya, ambisi. Pada dasarnya tuh nggak ada ambisi. Tapi setelah seiring berjalannya waktu, ketika sudah ada pendapatan dari situ, ambisi saya mulai ada nih Kak. Nah dari situ akhirnya ya kita bisa berlanjut seperti sekarang ini. Ya. Tapi kalau misalnya support dari orang rumah suka protes nggak sih? Kan tadi kan secara aktivitasnya banyak banget, aktivitasnya padat banget. Orang rumah juga perlu dong diurusin gitu. Iya sih Kak. Orang rumah enggak sih, karena memang dia kan dari awal support saya di dunia yang sekarang itu memang full support gitu. Jadi as long as saya tahu waktu lah istilahnya. Pasti saya kalau misalnya ngambil job itu sebelum jam maghrib gitu. Jadi maghrib tuh udah ada di rumah. Oh gitu. Jadi maghrib tuh ya udahlah kumpul sama keluarga. Akhirnya tahu tuh ya. Kalau Kak Tifal tuh ada jamnya tuh sama aja kayak office hour lah. Maghrib tuh udah ada di rumah. Iya betul Kak. Maghrib itu udah ada di rumah. Dan si proses 4 tahun ini kan termasuk yang nggak gampang juga ya Kak. Sempat ngalamin naik turun atau pas ngawalin banget itu gimana sih rasanya? Atau ingat gak sih konten pertama yang akhirnya kayak orang tuh nge-notice Tifal gitu? Prosesnya pasti ada up and down ya Kak.
Dulu itu sebenarnya saya tuh pengennya dikenal sebagai pebisnis, Kak. Oh, oke. Pada dasarnya saya tuh maunya cobanya berbisnis gitu. Mau jualan ini, jualan tapi alhamdulillah nggak ada yang berhasil. Semuanya gagal. Dia ngakak. Semuanya gagal. Jadi saya Tapi ketidakberhasilan itu juga harus disyukuri. harus disyukuri, Karena kalau Kak. misalnya kemarin berhasil jadi business woman, nggak akan ada dia. Iya betul, nggak Benar, akan benar. seperti ini Iya, gitu. benar. Akhirnya dari situ ya udah deh bikin konten aja karena bikin konten tuh menurut saya happy gitu, Kak. Bisa menuangkan seluruh kreativitas kita ke dalam konten tersebut gitu. Dari editingnya, dari briefnya, dari teknik pengambilan gambarnya itu kan sesuai dengan kreativitas kita Iya, gitu. iya. Dan nggak berhenti gitu, kreativitasnya selalu ada aja. Kayak otak tuh muter Terus bikin terus apa gitu, lagi ya, mikir. bikin Iya, kayak iya. gimana ya Iya, gitu. iya, iya. Apalagi zaman sekarang ketika bikin konten itu udah banyak banget formulanya, Kak. Iya. Ada hook, ada ini, ada Iya, itu, ada iya, CTA iya. gitu ya, udah banyak banget. Nah, ketika saya ngerasa konten saya itu dihargai itu adalah saya bikin konten dan dinotis sama salah satu media di Cirebon. Oh. Iya, jadi untuk kerjasama. Oke. Betul. Nah dari situ akhirnya saya makin pede lah. Berarti konten saya tuh bagus ya, Bagus, udah oke. dipercaya dan segala macam. Dan apalagi brand-brand udah mulai kenal nih, Oke. udah mulai kenal, udah mulai menawarkan. Nanyanya juga udah bukan, Kak, sorry bisa barter produk nggak? Nanya, Kak, boleh minta red card? Ya. Itu setelah berapa tahun konten tuh? Setelah 3 tahun. 3 tahun. 3 tahunan. Perjalanannya ternyata nggak mudah juga ya. Nggak mudah, Kak, 3 betul. tahun konsisten, padahal waktu itu nunggu ke notis tuh harus sampai 3 tahun Iya. dulu gitu ya. Dan Dulu itu kan- berat nggak sih? Ya lumayan berat, Kak, karena kan kalau barter dulu kan saya terima konten itu ketika ada yang ngajak barter gitu, Kak. Iya. Saya makan nggak dibayar tapi dia dapat konten Iya, gitu. iya, Saya iya. dapat barang, dia Iya, dapat konten. iya, iya. Nah, dari situ tuh kadang ada sulitnya ketika kita menghadapi kliennya gitu. Kadang ada klien yang maunya barang itu barter dengan segala ketentuan yang yang banyak banget gitu. Kita juga harus memenuhi kan. Iya, Nah, iya, di situ iya. sempat ada rasa, aduh, kapan ya saya bisa dibayar? Enggak apa-apa deh capek-capek gini kalau Iya, iya, dibayar gitu. iya, iya, iya. Akhirnya ya seiring berjalannya waktu alhamdulillah. Oke. Tapi si selama 3 tahun itu ada titik di mana kayak gue kayaknya udah deh nggak cocok di sini atau emang ya udahlah gue udah nemu jalur ini dan Justru mau kalau- konsisten di situ. Ya, justru udah nemu gitu, Kak. Jadi karena ya itu, karena tadi kita tuh bisa konsisten, kan banyak orang yang mikir gimana sih caranya konsisten dapat duit dari itu. Kalau lu udah dapat duit dari hal yang lu Iya, jalanin, lu iya. pasti bakal konsisten, mau nggak mau. Iya. Iya nggak, Kak? Mau nggak mau pasti akan konsisten. Oke, aku pun begitu ternyata. Selama dapat gaji dari siaran, oke aja. Iya nggak, Kak? Pasti kan, pasti lu konsisten. Lu Iya, ketika iya. dapat duit dari situ ya pasti mau nggak mau lu pasti konsisten di situ gitu. Dan sekarang karena memang sudah berpenghasilan dari konten, Iya. ya mau nggak mau saya harus konsisten di sini. Gitu. Tapi gimana caranya nih bikin si kekonsistenan ini tuh bukan sebagai beban gitu loh, Kak. Iya. Karena udah dapat uang dari sini, ketika mengerjakan Sesuatu. mengerjakan konten gitu Iya. untuk klien. Jadi pikirannya, oh ini mah karena gue ada dibayar, gue bikin deh. Oh. Jadi nggak ada unsur suka lagi, Iya, jangan iya, sampai iya, gitu. iya, Jadi iya, kita iya. harus tetap ada passion di situ. Harus ada fun-nya gitu ya. Harus ada fun-nya, betul. Oke. Jadi jangan jadikan pekerjaan-pekerjaan itu beban. Karena kalau udah ngejadiin kerjaan beban itu, ya kan, biasanya malah jadi berat tuh, ya kan. Betul, Termasuk Kak. tadi yang nyoba-nyoba bisnis juga, itu termasuk yang berat. Yang gagal tuh dulu bisnis apa sih? Banyak. Sebanyak apa? Seingatnya pernah nyoba apa gitu? Dulu saya keluar awal 2020, Iya. buka butik. Oh, sempat buka butik. Sempat buka butik. Akhirnya nggak berjalan. Terus akhirnya buka makanan, food and beverage. Oke, F&B. Pastry-pastryan gitu, F&B. Iya. Nggak berjalan. Nggak jalan juga. Akhirnya sempat buka resto. Resto, oke. Nggak jalan. Bikin warung makan kaki lima. Nggak jalan. Nggak jalan juga. Semuanya Ya Allah. gagal.
Tapi gila banget. Pengalamannya luar biasa banget. Tapi akhirnya nemu di jalur yang sekarang. Jalur yang sekarang, betul. Oh, kan kalau tadi udah nyeritain tuh ya kan, yang awal-awal karir, usia muda yang banyak ngambil keputusan-keputusan penting gitu ya. betul. Nah ini kita ngobrolin tentang hal-hal yang berani yang diambil sama Kak Tifal gitu. Tadi sempat ngobrolin tentang bisnis gitu. Itu bisnis juga kan keputusan berani yang diambil sama Kak Tifal karena uang yang dikeluarkan tidak sedikit. Iya betul Kak. Aduh. Iya gak sih? Orang-orang muda kan harus kayak gitu ya. Berani ngambil keputusan-keputusan itu. Betul. Dulu kalau misalnya anak muda memang kan gairahnya tuh masih tinggi ya Kak. Iya. Rasa penasarannya masih tinggi. Iya. Nih. Dia rasa, oh kayaknya ini bisa nih, ini bisa nih. Akhirnya keputusan-keputusan itu saya bisa ambil karena ada dukungan gitu. Waktu saya membuat usaha gitu kan nggak semata-mata saya bikin usaha atas kemauan sendiri. Pasti kan saya ngobrol sama orang-orang sekitar, orang dekat, dan terutama dulu ada ini Kak, ada apa ya? Ada pemodal. Oh, okay. Jadi dulu tuh saya berani karena memang ada pemodal. Oh, ada yang modalin. Iya, jadi bekerja sama lah Kak. Oke. Gitu. Nah, dari bekerja sama itu saya pikir oh ya udah karena resikonya kan dibagi dua. Iya nggak 50-50 karena dia pemodal saya yang menjalankan. Ya udah resikonya bukan 100% resiko saya. Tapi resiko kita berdua gitu. Makanya saya berani. Karena resikonya terbagi gitu. Iya. Jadi resikonya 50-50 antara Kak. orang yang ngejalanin sama investor. Iya betul. Jadi Makanya keberaniannya juga dibagi dua. Keberaniannya dibagi dua, Nah, bener Kak. itu kan sempat gagal tuh sih bisnis. Iya. Itu kan harusnya bikin orang tuh down gitu. Iya, masih penasaran Kak, karena saya pikir dunia bisnis itu kan nggak satu bidang saja, nggak cuma fashion aja, nggak cuma banyak gitu. Nah, yang waktu itu gagal kan baru fashion Kak, makanan belum. Oh iya, iya. Oke, gagal di fashion gitu ya. Iya, akhirnya cobalah di makanan. Di makanan itu, saya dulu itu jualan yang pinggir jalanan gitu. Jadi bener-bener pagi-pagi tuh Kak, saya angkutin barang, buka stand, terus sorenya tutup stand, angkutin lagi. Terus dari situ kan memang capek ya, struggle-nya tuh kerasa banget. Akhirnya ada satu orang yang kasih nasihat ke saya, Tifal, kalau kamu berbisnis seperti itu kamu namanya jualan. Bukan berbisnis. Kalau berbisnis itu gimana caranya kamu nggak capek, kaki tangan kamu yang bekerja, gitu. Otak kamu yang bekerja, jadi kamu nggak perlu capek-capek. Itu kamu bangun pagi, pindah-pindahin ini, itu segala macam, itu namanya jualan. Kalau kamu jualan, ya mau sampai kapanpun juga kamu nggak akan nemuin kepuasan. Karena kan penghasilannya bisa ditakar gitu Kak. Kalau jualan, iya nggak? Penghasilan saya segini, maksimal segini. Tapi kalau berbisnis itu beda. Akhirnya saya mendapat insight seperti itu karena masih muda. Oh ya udah, oke. Saya nggak mau jualan, saya maunya bisnis. Setelah mau bisnis, saya pikir berbisnis yang lebih besar. Bukan jualan di pinggir jalan lagi, membuka resto, itu sudah menjadi bisnis. Langsung lompat lagi tuh. Lompat lagi tuh. Oke deh, buka. Sama suami kan waktu itu kebetulan sudah menikah. Ternyata tidak semudah itu Kak. Memang sulit ya. Ditambah lagi 2020 Covid, PPKM dan segala macam. Kalau bisnis resto kan ada pembatasan ini itu segala macam. Wah, itu. Langsung kena banget. Kena banget. Kena banget. Iya itu. Jadi keputusan-keputusan berani yang dibuat berdasarkan quotes dan petuah orang ternyata tidak selamanya berjalan dengan baik. Betul. Jadi pengalaman adalah guru yang terbaik. Emang kayaknya bener deh ya. Tuh, jadi gitu. Keberanian juga harus ada takarannya. Betul. Jangan asal sikat aja. Jangan asal sikat aja. Itu sih pelajaran penting yang bisa diambil sih Sahabat Pilar ya. Dan kalau ngomongin tentang proses perjalanan itu, akhirnya juga tahu bahwa keberanian itu nggak asal berani gitu. Betul, Kak. Termasuk dalam dunia bisnis gitu. Tapi kalau sekarang karir yang dijalanin sebagai seorang influencer itu juga butuh keberanian untuk ngambil niche market misalnya, atau mungkin
ya udah kita ngambil yang populer, yang umum-umum, yang kira-kira algoritma suka nih gitu. Iya. Itu kayak gimana, Kak? Iya, itu butuh keberanian, Kak. Sempat mikir gini, untuk saat ini kan konten-konten yang saya produce itu konten-konten promosi, Kak. Iya. Jadi selagi ada klien yang masuk ya saya bikin konten Iya, gitu. iya, Tapi iya. untuk konten daily-nya itu belum ada. Oh. Jadi saya tuh belum ada konten daily yang memang saya produce misalnya di 1 minggu saya bikin ini gitu. Belum ada. Nah, untuk menentukan betul kata tadi Kak Dika, untuk menentukan niche-nya itu memang butuh keberanian, Kak. Karena kan kita nggak bisa kalau di dunia digital itu kita nggak bisa ngikutin apa yang kita mau. Iya, Tapi kan iya. kita harus ngelihat target audience. Iya. Harus ngelihat followers kita tuh kemana gitu Iya, tertariknya. iya. Nah itu di situ memang sedang proses mencari dan butuh keberanian untuk mengambil keputusan. Oh, dan sekarang tuh masih ada di proses itu atau kayak gimana? Sekarang sudah menemukan dan Oke. insya Allah akan dijalankan. Itu dia Iya. akan dijalankan ya. Jadi ditungguin deh ya. Iya, tunggu aja. Konten-konten Konten-konten. terbarunya Kak Tifal Islami yang katanya ini adalah hasil dari perenungan. Proses perenungan, Kak. Saya sempat tanya ke teman-teman karena kan ini kan butuh apa namanya? Butuh brainstorming Iya, dari iya. orang-orang terdekat gitu. Mereka kan yang ngelihat konten kita Iya, gitu. iya. Saya tuh cocoknya di bagian apa? Saya cocoknya seperti apa? Nah, dari situ udah ditentukan oh berarti saya cocok di sini gitu. Dan gimana caranya saya memikirkan saya ngambil niche ini tapi masih bisa masuk ke semua. Iya, gitu. itu pertimbangannya pasti itu kan? Iya betul Kak, Iya, karena iya, kan iya. sayang gitu. Sekarang kita udah ada ekosistem yang seperti ini. Kalau kita buang demi niche baru, Iya, itu iya. kan sayang banget gitu Iya, Kak. iya. Jadi gimana caranya yang sekarang saya sudah buat nih masih bisa masuk sama konten saya yang terbaru. Oke. Tapi kalau selama ini berarti ngonten tuh emang bener-bener kalau misalnya ada kerjasama, ada endorsement, ada klien gitu. Berarti selama ini tuh yang jalan tuh emang kayak gitu. Seperti itu, masih lifestyle Kak. Jadi kan sebenarnya sih apa aja saya ambil yang apa selagi ada duit ya. Apa aja saya sikat deh. Benang merahnya mantep banget cuy. Tapi benang merahnya bukan apa-apa. Yang penting ada duitnya. Tapi dikemas dengan bahasa Kak Tifal kontennya apa? Lifestyle. Wah. Padahal sih sebenarnya semua aja saya ambil gitu. Yang penting ada duitnya. Iya. Aduh, itu pertanyaannya luar biasa banget lagi tuh. Bicara duit, berapa sih duitnya? sekali konten. Atau tergantung produknya, atau mau dijawab strict juga nggak apa-apa. Gini aja, saya bicaranya perihal red card pada umumnya ya, Kak ya. Iya. Jadi penentuan red card itu ada berbagai macam sumber itu mengambilnya dari viewers Kak. Oke. Jadi dari viewers, selain dari followers, dari viewers. Followers itu yang biasanya yang sudah memiliki red card itu followers di atas 5.000. Followers di atas 5.000 sampai 10.000 nano ya, nano kan ada 3 bagian nih Kak. Iya. Nano, mikro dan makro. Oke. Nano itu 10.000 ke bawah. Oke. Mikro itu 10.000 ke atas. Oke. Makro itu 100.000 ke atas. 100.000 ke atas. Kalau mega tuh 1 juta ke atas udah mega itu. Oh. Udah artis-artis itu udah mega. Iya. Nah, saya kan termasuknya masih mikro nih Kak, karena 10.000 ke atas. Iya. Dan kita bisa membuat red card itu kelipatan followers. Jadi misalnya 5.000 followers tuh udah bisa pasang red card 300 sampai 500. Oke. Gitu. Dan dilihat juga dari viewers rata-rata. Kayak misalnya viewers rata-ratanya 1.000. Iya. Itu tuh 1.000 itu bisa kelipatan 100.000. Jadi 1.000 viewers tuh kita bisa jual 100.000. Oke. Gitu. Jadi perkelipatan itu aja lah Kak. Kita Jadi hitungannya tetap dijawab secara diplomatis ya. Iya. utang itu nggak mau ngasih tahu, tapi emang kalau misalnya mau ya tinggal DM aja lah ya. Iya, boleh DM aja. Dan Kak, kalau ngomongin tadi tuh si uang yang didapatkan gitu dari hasil ngonten, itu juga kan kita nih ya ngonten ketemu sama klien, kita juga punya ego. Betul. Klien juga punya produk Betul. gitu. Dan harus dipresentasikan sedemikian rupa si produknya.
pernah nggak sih berani gitu untuk berargumen sama klien karena kayaknya harusnya nggak gini deh. Iya. Banyak yang terjadi itu seperti ini Kak. Karena kita kan di sini produce konten itu tujuannya bukan ke selling ya Kak. Iya, iya benar. Produce konten itu tujuannya ke awareness gitu. Biar orang tuh tahu ada brand ini gitu. Kalau untuk ke selling itu beda lagi strateginya gitu kan. Nah, banyak klien yang maunya itu saya pakai Batifal ternyata nggak ngimpact nih, tapi padahal impresinya ratusan ribu. Impresi di saya ratusan ribu, tapi dia pikirnya nggak ngimpact gitu. Nggak ngimpact karena nggak ada selling. Misalnya nggak ada selling. Padahal secara kesuksesan konten itu dilihat dari impresi, betul nggak Kak? Menurut saya ini sukses loh Bu, karena impresinya itu udah 100.000 jangkauannya, berarti sukses termasuknya. Tapi dari sisi bisnis ownernya itu dia ngerasa nggak sukses karena nggak ada selling. Nah itu untuk ngasih pengertian yang seperti itu memang agak struggle Kak, struggle di awal. Makanya saya selalu kalau ada dealing sama orang-orang, saya minta untuk klien tersebut ngecek dulu nih, Bu, Bapak bisa lihat 5 postingan video terakhir saya. Itu kan yang terbaru tuh Kak, viewersnya berapa. Jadi nanti pasti ketika saya mempromosikan produk Ibu atau Bapak, itu nggak jauh-jauh dari situ jangkauannya. Gitu. Perihal laris apa enggak itu tergantung dari kebutuhan orang-orang. Ketika produknya memang dibutuhkan banyak orang ya pasti banyak selling. Tapi kalau produknya belum dibutuhkan sama orang, ya susah gitu Kak. Gitu. Ini mah nggak apa-apa, gue juga sekalian ngonten, sekalian belajar banyak aja. lumayan. Dapat ilmu tipis-tipis cuy. Sekalian konsul bertopeng podcast. bisa kaya. Oh gitu. Ya gitu. Jadi emang kejadian itu selalu ada ya? Ada, selalu ada. Dan menerangkan biar sama-sama paham bahwa konsepnya begini loh. Betul. Itu juga butuh keberanian ngejelasin gitu ya. Karena kan ada beberapa orang yang memang, gue udah ngeluarin budget segini nih, kok nggak ada nih impactnya ke produk gue, nggak laku-laku juga gitu. Iya, itu ada aja yang kayak gitu Kak. Makanya sekarang Tifal itu berani ya, tadi ngomongin berani, sekarang itu mengambil keputusan berani untuk mengedukasi. Jadi nanti mudah-mudahan kedepannya akan ada sharing session bersama UMKM lokal, perihal konten. Jadi mau gak mau mereka pun terbuka gitu pikirannya. Ketika mereka menggunakan jasa influencer atau content creator itu tujuan utamanya tolong jangan ke selling dulu gitu. Biar menyamakan persepsi gitu Kak. Karena kan yang kayak gini mungkin sosialisasinya ada mungkin tapi mungkin belum semasif itu. Jadi masih ada beberapa business owner yang belum tahu gitu. Berarti nanti sekarang udah punya rencana ke arah sana? Udah ada. Tanggalnya udah di-lock? Di bulan ini ada, di akhir bulan. Di akhir bulan Oktober? Di akhir bulan Oktober. Itu bisa tuh. Seru ya. Sama orang-orang yang kreatif kayak gini tuh nemu aja jalannya ya. Karena kan dunia digital tuh kan terus berkembang. Dan orang-orang tuh emang kayaknya semakin hari tuh semakin pengen tahu. Dan Kak Tifal termasuk yang kayak gitu nggak? Terus pengen tahu, berbagi segala macam, sharing Kak. Session segala macam sama orang-orang. Betul Kak. Jadi gini Kak. Saya kemarin itu nemu di titik jenuh. Titik jenuh membuat konten. Pernah ada. Jadi ternyata bikin konten tuh gini-gini aja. Saya tuh udah mulai jenuh sama kegiatan yang gini-gini aja gitu. Bikin konten, upload dan segala macam. Apa nih? Saya harus ngapain lagi gitu. Nah, ide barunya itu adalah ya tadi itu. Saya mau membagikan dunia content creator ini bersama orang-orang gitu. Jadi gimana sih caranya cuan bareng gitu. Kita cuan bareng dari konten bisa cuan loh. Gimana sih caranya gitu. Dan UMKM pun harus bisa bikin konten untuk produk mereka, untuk dagangan mereka. Iya sih, iya nggak sih Kak? Basic bikin kontennya aja lah yang perlu mereka tahu gitu. Karena gue pernah lihat tuh ada orang jualan apa gitu, gerobak gitu. Dia live TikTok dan yang nonton bisa sampai ratusan ribu. Betul Kak. Jadi sebenarnya pasarnya ada ya? Pasarnya ada. Sekedar orang pengen tahu sebuah produk. Betul. Iya. Kita tuh benar-benar harus ngelihat suatu kesempatan itu dari
ini ya Kak, dari perspektif yang berbeda. Ah iya juga ya. Iya. Iya, Jadi iya. bener-bener dilihat dari sini, dari depan, belakang, kanan, kiri itu kita harus bisa lihat. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, aduh bikin konten nggak ada ide, nggak mungkin. Lu baru lihat dari sisi depan. Iya, iya, coba iya. lihat kanan kiri, coba lihat belakang. Iya iya iya. gitu. Coba lihat tetangga. Tetangga, lebih hijau kan? Lebih kaya dia. Kita baru kontenin tuh. dia aja gimana? Gimana Iya, tetangga gitu. malah. Iya, Kak. Kalau tadi mejanya masih kosong, nah sekarang mejanya udah ada. Ya udah ada minuman sama makanannya. Tadi Kak Tifal pesen apa? Lemon grass tea sama Elvis peanut. Oke, kalau Pak Mandika tuh Nutella. pesan salah satu signaturenya dari ini, ada hotdognya ini ada super cheese, terus juga ini ada minumannya tuh putus asa, ya kan? Seputus asa apa sih? Cobain dulu aja kali ya. Karena Cirebonnya lagi panas banget ya. Ternyata tidak seputus asa itu rasanya. Tapi kalau mau nyobain seputus asa apa? Rasanya bisa ke sini aja ke Superdog sama Pilar dan cobain deh ya. Dan tadi juga Kak Tifal udah pesen di sini. Kak Tifal ini juga termasuk yang beda sih kalau misalnya tadi secara ngonten gitu. Karena Kak Tifal tuh nggak sekedar ngonten tapi juga ngonsep. Iya. Iya kan? Iya. Nah, biasanya si ngonsep dan ngonten itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin atau emang udah punya tim sendiri, Kak? Kalau Tifal pribadi untuk saat ini sekarang alhamdulillah udah ada tim sendiri Kak. Jadi yang nge-shoot videonya itu ada, jadi videografer ada dan yang bikin briefnya juga sekarang udah ada. Wih, udah Gitu. enak dong. Iya, jadi ya alhamdulillah. Jadi biar apa namanya, ya tapi kan tetap Kak dari red card itu berarti kita bagi-bagi. Setiap keputusan yang diambil ternyata ada resikonya. Termasuk ada resiko ngebagi buat yang bikin brief sama videografernya ya kan, yang editnya juga ya. Tapi kan itu progres ya? Ya, tapi balik lagi kan Kak, saya membagi resiko gitu. Iya. Saya nggak ngambil resiko itu ke saya sendiri, tapi ketika kita membagi-bagi resiko tersebut kan bikin kita tuh tenang, lebih tenang gitu, nggak pusing, nggak mikirin apa segala macam. Ngeditnya, nge-shootnya gitu. Dulu masih sendiri, ngedit, nge-shoot, bikin brief masih sendiri Kak. Jadi kadang itu bikin stres. Dan kalau kita udah stres tuh nanti ngejalin sesuatu tuh nggak happy. Balik lagi ke nggak sih situ Kak? ya. Iya, kalau udah stres tuh nanti malah mood-moodan, udah capek. Jadi lebih baik kita rilis stresnya itu ya berbagi gitu, berbagi resiko. Berbagi gitu. resiko sama berbagi tadi Iya, itu ya. itu dia. Ada hitung-hitungan yang dibagi juga. Ada. Dan si proses sampai yang sekarang ini udah berapa lama tuh? Proses untuk sama tim ya, Iya. itu baru setahun terakhir ini. Oh, baru 1 tahun terakhir ini. Mungkin karena saking banyaknya ya. Amin. Sebulan rata-rata biasanya berapa sih? Berapa? Dapat konten gitu. Yang tadi katanya kan kalau nggak ada yang bayar nggak konten gitu. Ya betul. Ya bisa maksimal di 20 sih Kak. Maksimal. Oh, berarti udah ngebatasin tuh maksimal di 20 atau Itu paling banyak. paling banyak. Oke. 20. Dan dari rate segitu ya kebayang lah ya seorang Tifal Islami sebulan tuh bisa mengantongi berapa rupiah dari konten gitu. Seenggaknya ya UMR nyampe gitu. Jangan merendah begitu. Tapi kalau ini sempat lihat juga kan postingannya sampai ke luar negeri segala macam gitu. Itu sisi funnya jadi konten kreator. Yes. Itu yang waktu ke luar negeri juga kan? Iya. Jadi ada satu perusahaan lah di Cirebon itu dia itu mau memberangkatkan nasabah lah atau customer. Jadi reward untuk customer berangkat menuju luar negeri. Oke. Tapi kan kalau misalnya dari customernya aja yang berangkat tapi nggak ada yang dokumentasi, sayang-sayang. Akhirnya ada proses pencarian tuh. Influencer atau content creator mana yang terpilih dan alhamdulillah aku terpilih. Jadi berangkat ke sana sekalian konten di sana. Gitu Kak. Gratis. Intinya itu gratis. Gratis dari ngonten cuy. Dari ngonten, betul Dari banget. ngonten. Jadi kalau udah ngonten tuh kalau udah nemu enaknya enak ya? Enak banget Kak sebenarnya. Cuma ya itu dia, kita kan PR-nya itu kita harus selalu kreatif. Kreatif, konsisten. Konten tuh nggak bisa kita
asal ngonten. Iya. Sekarang itu ngonten harus punya strategi, Kak. Yaitu tadi kita harus bisa ngebaca audiens kita seperti Iya. apa, followers kita itu niche-nya seperti apa Iya, gitu. iya. Ketika kita bisa membaca hal tersebut, ya makanya konten kita tuh akan relate gitu sama mereka. Oke, iya, Dan iya, nanti iya. mereka akan keep follow kita gitu karena konten kita selalu relate sama mereka. Iya, iya. Soalnya ada beberapa ya pengalaman personal mungkin beberapa orang kayaknya yang kok orang ini berubah sih? Aku unfollow. Nah, ada kan yang kayak ada gitu kan? aja, iya ada pasti, kan? Kak. Sama kayak orang ngomong, kok kamu berubah sih yang udahan gitu. Follow-followan juga kayak gitu ya. Ada banget, Kak. Contohnya dulu ya, sebelum saya menikah sama setelah saya menikah, Kak. Dulu sebelum saya menikah, DM saya penuh, Kak. Tapi setelah saya menikah, kok DM saya sepi gitu. Iya. Itu juga karena ada orang yang memang memfollow seseorang, memfollow Ada konten alasan. kreator, ada alasannya. Betul. Oke. Kayak misalnya, makanya tadi saya hati-hati banget ketika ngambil keputusan untuk merubah niche. Iya. Saya tuh harus hati-hati, saya tuh harus menjaga ekosistem yang sekarang udah ada nih. Jangan sampai yang sekarang follow saya itu pada unfollow karena saya berubah konten, berubah niche Iya. gitu. Iya. Jadi benar-benar harus diperhatikan banget. Harus Keputusan yang diperhatikan. besar, iya betul. Oke, tapi kalau misalnya ngomongin tentang perhatian, termasuk yang memperhatikan gak sih gerak-gerik komentar dari netizen gitu ya? Aduh, ini kayaknya masuknya ke haters deh. Tapi kok tetap follow gue ya. Oke. Nah, kalau kayak gitu gimana nyikapinnya, Kak? Nyikapinnya gini, sejauh ini yang saya dapatkan alhamdulillah masih support ya, Kak. Masih support. Nggak tahu, kita lihat ke depannya kan nggak tahu nanti seperti apa jalannya. Untuk yang saat ini kebanyakan yang masih support dan rata-rata komentar negatif itu perihal tempat gitu. Kayak misalnya tempat yang aku review dari situnya. Cuma kan kalau ke personal gitu ya? Ke personal itu belum ada. Belum ada. Dan mudah-mudahan nggak ada lah ya. Semoga mudah-mudahan tidak tapi ada. biasanya manusia kan kayak gitu ya. Iya, Kak. Makanya saya nggak berani bilang nggak ada gitu. Belum ada. Mungkin nanti ada gitu. Ada aja pasti ada, bener, Kak. Pasti ada aja orang kayak gitu ya. Dan itu sih kalau ngomongin tentang tadi tuh, kan ada orang yang sekedar ngonten tanpa konsep, ada orang yang sebegitu percaya gitu bahwa ini adalah sesuatu yang menghasilkan dan harus dijaga baik-baik. Nah, kalau Katifal sendiri termasuk orang yang menjaga ini dengan baik itu dengan cara kayak gimana? Upgrading skill kah atau kayak gimana? Yes. Karena saya melihatnya ini suatu karena udah dikasih jalan nih sama Allah. Kamu memang di sini gitu di konten. Ya udah, yang ada sekarang kamu harus bisa jaga gitu. Kita tuh kalau untuk menjaga sesuatu tuh pasti kan butuh pengorbanan lebih ya, kayak entah kita harus upgrading skill, entah kita harus invest di alam. Itu kan kita salah satu proses menjaga gitu. Nah, kalau aku pribadi itu di upgrading skill, Kak. Jadi aku tuh nggak mau kontennya ya gitu-gitu aja gitu. Aku tuh pengen nextnya ini si content creator ini kan, karena content creator ini sudah ada kompetensinya, Kak. Oh gitu. Iya, content creator itu pemerintah itu sudah aware sama content creator. Makanya dibuatkanlah sudah ada kompetensi content creator. Jadi kita tuh bisa ambil sertifikasi, kita tuh bisa menjadi content creator yang certified. Oh, dan diakui gitu ya? Diakui oleh negara secara resmi. Oke. Betul. Dan itu bisa buat cari duit tuh cuy. Yes. Cuy. Betul banget, Kak. Jadi kita nanti urusannya bukan sama klien usaha aja, tapi urusannya bisa sama instansi, lembaga pendidikan. Karena kan kita bisa mengajar secara resmi gitu. Itu sih. Oke. Beneran deh, orang-orang yang cinta sama sesuatu tuh kayaknya bentukannya kayak Kak Tifal nih. Kenapa? Karena dia tuh nggak mau stuck di situ gitu. Dia tuh kayak pengen berkembang gitu, sahabat Pilar. Tadi kalau ngobrol di off cam itu lebih banyak banget bocoran-bocoran dari Katifal. Dan itu sangat influencing, sahabat Pilar. Beneran. Nah, lu tuh pengen dikenal sebagai seorang influencer, sebagai content creator, atau kayak gimana? Sebenarnya pengen dikenal sebagai content creator. Oke. Karena
Gini Kak, kalau content creator itu kan pada dasarnya adalah seseorang yang membuat konten. Oke. Dalam bentuk foto, Aha. video, audio Iya. yang dikemas secara menarik. Oke. Itu kan yang kita tahu content creator, creator. ya. Nah, perihal influencer, selebgram, artis, Iya. itu mereka content creator apa bukan? Ya Iya. pasti content creator. Oh, oke. Gitu. Iya, Jadi iya. saya pengen dikenal sebagai content creator karena saya mau jadi influencer, saya mau jadi selebgram, Iya. saya mau jadi artis. Gitu. Oh. Intinya itu. Jadi Iya, ketika iya, kita iya. menjadi content creator, 3 ini kita bisa ambil. Tapi kalau kita mau jadi influencer, belum tentu si influencer ini bisa menjadi content creator. Content creator Iya, tadi ya. betul. Oke, biasa aja yang konsep segala macam orang-orang gitu. Betul. Dia cuma ada di depan kamera. Kamera, betul. Itu kan talent kalau kayak gitu. Iya. Nah, sekarang udah ngerasa jadi artis sama selebgram belum? Kan perlu kan menilai diri sendiri tuh. Iya, Kak. Iya kan? Kalau saya ngerasanya kalau jadi artis dari dulu sih Kak. Iya lagi. Jadi selebgram kali ya Iya, mungkin iya, ya. iya. Kalau selebgram ya masih oke lah karena memang saya aktifnya di Instagram. Iya. Jadi masih Tapi bisa tapi kalau misalnya kita ngambil dari artis pun nggak apa-apa karena kata dasar dari artis itu kan art. Art. Seni itu kan banyak hal termasuk Betul. seni berkonten. Iya, Iya. nggak masalah betul. Nggak masalah. Bisa masuk, bisa ya artis. Bisa ngeles aja sebenarnya mah. Aduh, jadi sahabat Pilar itu beberapa hal yang membedakan sih dari konten creator yang lain dari seorang Tifal Islami yang ternyata dia nggak cuma apa namanya sebagai talent gitu, tapi juga sebagai konseptor. Ya dia bilang konten creator yang emang punya semuanya sahabat Pilar, bahkan teori-teori dari si konten creator juga dia ngulik gitu. Nah, biasanya nguliknya dari mana Kak? Awalnya itu dari sertifikasi itu. Oh, Karena oke. kan kebetulan alhamdulillah udah certified content creator nih Kak. Udah dapat sertifikasinya. Nah, pada saat menuju sertifikasi tersebut kan ada pelatihan selama kurang lebih 2 minggu. Oke. Jadi selama 2 minggu itu memang kita membahas tentang content creator. Oh. Content creator itu yang dulu yang saya tahu cuma ketika kita mau bikin video ya udah harus bikin briefnya, harus bikin videonya. Tapi ternyata dalam penyusunan brief itu ada tekniknya lagi. Oh. Ada seperti apa lagi? Teknik pengambilan video pun ada tekniknya gitu. Nah, selama 2 minggu itu saya belajar itu. Oke. Nah, kalau misalnya di ini kan udah jalan berapa lama gitu. Pernah nggak sih pas lagi ngonten terus kayak capek deh gitu ngedrop. Udahlah gue ngurusin jadi ibu rumah tangga aja deh gitu. Ada Kak, ada masanya iya. Karena yaitu ketika dulu ya waktu kita belum flooring tugas ke teman-teman kayak misal videographer ke yang nyusun brief itu kan masih kita handle sendiri. Iya. Ketika kita handle sendiri itu akan ada rasa capek. Waktu itu saya benar-benar handle semuanya sendiri. Dari nge-shoot, saya nge-shoot itu pakai tripod Kak. Seriusan? Sendirian. Nge-shoot pakai tripod, habis itu saya harus ngedit, Iya. saya harus bikin skrip, saya harus voice over, saya harus bikin caption. Iya. Itu bener-bener sendiri. Wah, itu capek sih. Capek Kak, capek apalagi kalau udah ada 4-5 editan yang menumpuk, Aduh. sedangkan klien di situ udah deadline. Iya, udah deadline. Ada revisi pula. Itu dia. Ada revisi pula. Nah, di situ pernah Kak, aduh capek udahlah nggak mau ngonten. Saya pengen di rumah aja. Kadang ngobrol juga sama suami, udah mau di rumah aja. Nggak nyuruh kan, suami nggak nyuruh. Iya, Kamu iya. yang mau berkegiatan seperti Iya. itu. Tapi lagi-lagi suami kan bilang juga, saya nggak mau punya istri yang di rumah aja terus nongkrong sama tetangga, gosipin tetangga lain. Yang tadi dong, yang tadi ngontenin tetangga, Iya. ketemu sama tetangga yang lain. Iya. Jadi udahlah terserah kamu, as long as kamu happy ya udah jalanin. Oh iya ya, saya jadi mikir oh iya ya, saya juga nggak mau jadi ibu rumah tangga yang gitu-gitu aja. Iya. Ya udah deh, tetap semangat lagi jadi semangat lagi gitu Kak. Oke, jadi itu sih. Jadi ya dalam banyak hal pasti hal. kita nggak akan mulus sih sahabat Pilar ya. Kalau ngomongin tentang Tifal Islami yang sekarang,
prosesnya tadi udah diceritain, naik turunnya udah diceritain juga. Tapi kan kalau di luar sana juga banyak orang yang pengen gitu, kayak Kak Tifal yang udah punya followers banyak, bisa menginfluence banyak orang, dapat uang dari ngonten. Ya kan? Itu buat yang sekarang lagi ada di arah ke situ, kalau Kak Tifal sendiri sarannya kayak gimana? Yang pertama itu kita itu harus memiliki kreativitas dulu ya Kak. Karena dunia content creator ini kan membutuhkan kreativitas yang tinggi. Iya. Jadi kalau kalian merasa kalian memiliki kreativitas yang tinggi, ya go ahead gitu. Yang kedua itu baru konsisten. Oke. Kalian punya kreativitas, tapi kalau nggak konsisten, mood-moodan, maka dari itu ketika kalian mengambil niche, harus sesuai dengan kesukaan kalian gitu. Iya, Jadi itu yang nanti bikin kalian konsisten. Selain kalau udah dapat duit ya Kak. Iya. Triggernya udah- duit sih, iya, cuy. kalau udah Beneran. Iya, kalau udah ketemu duit tuh bakal men-trigger kita. Ayo Konsisten. kita konten. Iya. Kapan kita konten? Betul. Yang ketiga ini kalian harus tahu nih, ketika kalian mau konten tuh target audience temen kalian itu siapa gitu. Jadi biar sesuai lah konten-konten kalian sama mereka. Udah gitu menguasai platform yang digunakan. Oh, oke. Yes. Itu juga harus memutuskan tuh. Betul, harus deciding dari awal. Jadi kalian mau konten dipostingnya di mana nih? Ataukah semua platform atau hanya satu platform aja? Sekarang kan platform digital apalagi sosial media tuh banyak ya Kak. Iya. Ada ini itu. Nah, kalian tentukan dulu karena algoritma setiap platform itu berbeda. Beda-beda ya? Betul. Oh, jadi gue mau main di IG nih. Iya. Ya. Gue mau jadi seleb friendster misalnya. Nah, itu udah jauh banget ya Kak, ya Allah Kak. Friendsternya juga udah kagak Udah nggak ada, Kak. Ya, lu memutuskan mau jadi seleb friendster tuh gimana? Nah itu. Iya. Maka dari itu tentukan platformnya mau apa gitu. Karena kan kita harus mengikuti ya Kak ya. Iya. Terus ada lagi yang terakhir itu etika. Itu juga termasuk hitungan. Hitungan Kak. Kenapa? Karena banyak banget etika ya. Kita kan nanti ketika membuat konten itu akan berhubungan dengan banyak orang. Yang paling utama adalah perihal waktu, ketepatan waktu. Kita kalau janjian sama klien jam 10 ya harus datang sebelum itu. Oke. Jadi kalau terus etika itu dari semua ya Kak. Etika itu mencakup semuanya. Dari awal klien tersebut menghubungi kita sampai kita bertemu dengan klien itu etika harus dijaga. Contoh ketika ada klien yang masuk, Kak boleh minta red card enggak? Tapi kita jawabannya cuma oke, kirim red card. Itu kan Iya. itu kan nggak ada etika Kak. Seenggaknya kita ada greeting, halo Kak, perkenalkan saya Tifal, terima kasih sudah reach out. Aduh. Gitu. Iya. Klien kan di situ kan selain etika yang kedua ya insya Allah closing gitu. Ya. Itu penting. Iya, itu penting, Penting ya. Karena kalau mentok di DM cuma nanyain red card dan gak closing sih buat apa? Itu dia. Iya. Dan pada saat ketemu pun kita harus menunjukkan first impression yang baik gitu. Ya itu seperti tadi, kayak misalnya kakak yang tadi bilang ketemu Kak Tifal awal tuh udah senyum-senyum. Iya. Ya itu saya tuh mau memberikan first impression gitu. Ketika kita memberikan first impression yang baik, saya rasa kerjasama dalam bentuk apapun ke depannya tuh akan lebih mudah dibandingkan first impressionnya buruk gitu. Oke, itu kan kalau misalnya orang yang ngonten dan goals ya adalah menjadikan ini sebuah profesi. Tapi kalau misalnya baru sekedar gue seru-seruan doang gitu, itu kayak gimana? Ya itu ada etikanya juga dalam berkonten. Yang pertama nggak boleh menjatuhkan brand lain. Ketika kita kritik suatu barang, kritik suatu tempat harus disamarkan. Jadi kan jangan ada kan ya sekarang mah banyak kan yang sering viral kayak gitu Iya, kan. Kak. Ini gue beli di sini nih ternyata Betul. anu. Itu sebenarnya sebaiknya jangan tuh. Sebaiknya disamarkan ketika sudah menjadi konten ya Kak. Iya. Kalau misalnya kita komentar di tokonya gitu, ya nggak masalah. Nggak Itu kan masalah. kritik buat tokonya. Iya. Tapi ketika kita berbuat memproduce itu sebagai konten, kalau bisa disamarkan, karena kita tuh nggak tahu bisnis owner itu di belakang itu membuat bisnis kan ada Iya lagi. Iya. bikin menu tuh ada proses
aduh Iya, proses iya. gagalnya berapa kali Iya. gitu. Once itu nggak cocok di lidah kalian, ya bilangnya jangan ini nggak enak. Tapi kurang cocok di lidah saya dengan bahasa yang bagus lah, Iya. etikanya dijaga gitu. Bahasa pun karena gini, ketika kita sudah berkonten, kita kan udah pasti siap untuk terkenal ya kayak. Iya. Alangkah baiknya kita tuh terkenal dalam hal kebaikan gitu Kak. Hal positifnya. Iya. Jadi jangan sampai kita terkenal karena hal negatifnya. Itu kan oke. sayang banget Kak, Iya, nggak iya. bertahan lama. Tapi kalau kita dikenal sebagai sisi kita yang positifnya, Iya. itu kan insya Allah karir kita dimanapun, nggak hanya di konten, Iya. mau di pekerjaan, di sosial, ketika kita dikenal sebagai seseorang yang positif, Iya. pasti akan Oh, baik gitu. ngerti sih gue. Iya. Kan ada orang-orang yang kayak etikanya, gitu ya. betul, Kak. Jadi etika tuh jadi catatan penting sih. Catatan Gak penting. cuman teknis gitu betul, ya. nggak cuma teknis. Karena Nggak kan cuma- ada orang yang penting, video gue bagus nih, bla 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 Iya. bla gitu ya. Iya. Sementara ketika di DM sama calon klien, agak-agak nih. agak-agak nih gimana nih apa namanya kok nggak ada polite-nya, nggak ada greetingsnya, or even nggak ada apa namanya ucapan thank you. Iya. Sesimpel emot ya Kak, emoticon gitu. Iya. Terima kasih, sesimpel ada emoticon itu akan menjadi apa namanya nilai plus. Kalau saya pribadi ketika ada klien yang menyebutkan, misalnya klien misalnya Mas Dika ngubungin, saya Dika dari Pilar Radio mau ini. Iya. Saya balasnya itu dengan menyebut nama Mas Dika. Halo Mas Dika, terima kasih banyak sudah reach out ya. BTW Mas Dika, penyebutan nama. Oh. Klien itu akan senang ketika namanya disebutkan ulang. Oh. Iya nggak Kak? Iya. Kita tuh harus, ini balik lagi ke perhotelan. Iya. Kalau di dunia perhotelan itu ada service excellent. Service excellent itu salah satunya menyebutkan nama tamu. Coba bayangkan ketika Mas Dika datang ke suatu tempat, atas nama siapa Kak? Kak Dika. Iya. Oh baik. Berikut minumannya. Dibandingkan sama Kak Dika, ini ya minumannya ya. Oh, oke, gue paham. Lebih Ngerti, touching yang penyebutan nama. Iya nggak? Iya. Oke. Nggak semua orang aware sama hal itu Kak. Dan itu tuh proses perjalanan yang Kativa lewatin, lewat learning yang secara langsung dilakukan sama tadi by teori gitu, dan akhirnya nemu di titik itu bahwa banyak hal yang ternyata sebenarnya bisa dikembangin tuh, termasuk si etika tadi. Etika tadi, betul. Wah, Bener, pantesan cuy sampai membatasi di 20. Iya. Buat sahabat Pilar yang sekarang lagi dengerin, buat sahabat Pilar yang lagi nonton, apa sih yang mau disampaikan terkait dengan kreativitas, dengan usia muda yang pengen berani beda dan pengen terjun ke dunia konten kreator? Oke. Buat teman-teman yang memang mau terjun ke dunia konten creator, untuk awal karir jangan lihat dulu nominalnya. Jadi jalanin aja dulu apa yang kalian suka. Kalau bisa sesuaikan dengan niche atau hobi kalian, sehingga kalian bisa konsisten dari hal tersebut. Jadi jangan ikutan tren yang negatif. Selalu bikin tren atau konten yang positif. Karena menurut saya hal positif itu bisa menjadi investasi kita di masa depan. Masa gitu. depan. Orang-orang bilang jejak digital cuy. Iya, betul. Jejak digital itu kan ini ya kayak kita nggak bisa ngilangin jejak digital gitu. Maka dari itu ketika sebisa mungkin, karena kalau baru memulai itu kan masih zero, masih putih ya Kak, belum ada noda, belum ada apa. Ya kalau bisa kita jaga hal tersebut agar tetap putih gitu, jangan sampai ada noda. Tuh gitu. kan, iya soalnya lagi musim tuh, orangnya udah terkenal, screenshotan masa lalunya pada keluar. Itu dia Kak, benar banget. Iya. Itu sih yang baru mau mulai ya. Iya. Jadi berikanlah impresi yang positif, konten yang betul, positif konten juga. yang positif, betul. Oke, terima kasih Kativa. Sama-sama. Udah ngobrol-ngobrol di Talk Slow, kita talk tapi slow hari ini sahabat Pilar, dan yang pasti buat sahabat Pilar juga jangan lupa selama Oktober ini Pilar Radio bakal ngajakin orang-orang luar biasa di Cirebon, anak muda Cirebon yang muda dan berani beda. Dan Paman Dika pamit dulu dari Talk Slow, kita talk tapi slow dari Superdog X Kopi Kono Cirebon yang ada di Jalan Flamboyan nomor 28 Tuparef Cirebon. Nanti bakal ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Just keep on your favorite channel and stay gems. Talk slow. Kita talk tapi slow. Mudah
Muda berani beda.